mengaku cucu Nabi dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu. Bahwa Habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, terbongkarnya sekian banyaknya ulah para oknum Habib yang beberapa tahun ini sudah membuat resah masyarakat Indonesia, juga membuat resah dan marahnya para ulama-ulama atau para kiai-kiai di Nusantara yang sudah selalu memperjuangkan persatuan NKRI, terutama ulama-ulama yang memiliki darah keturunan para wali songo, ternyata sudah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Karena dibalik ulah dan kejahatan para oknum Habib yang selama ini videonya banyak beredar di berbagai media sosial, yang membuat kemarahan para ulama-ulama dan kiai-kiai di Nusantara tidak terbendung lagi, entah itu yang sifatnya penghinaan dan pelecehan terhadap para kiai melalui ceramah, penghinaan terhadap wali songo, penindasan dan pembodohan umat melalui doktrin-doktrin sesat, melalui fitnahan-fitnahan, maupun pembelokan-pembelokan sejarah melalui buku, ceramah, maupun menggunakan cara mendirikan makam-makam palsu. Juga terbongkarnya kejahatan melakukan perongrongan dan pelemahan terhadap Nahdlatul Ulama atau NU, sehingga memunculkan perpecahan di tubuh NU sekarang ini. Dan itu semua sudah dilawan dan dibongkar oleh para tokoh-tokoh nasional, juga para ulama dan kiai-kiai pecinta NKRI, karena ini sudah bukan lagi sekedar membuat resah bangsa Indonesia, tetapi sudah sangat mengancam persatuan dan kedamaian bangsa Indonesia. Inilah yang membuat Presiden Prabowo tidak akan tinggal diam atas ulah-ulah dan kejahatan yang selama ini sudah dilakukan para oknum Habib di Indonesia. Dan tindakan Presiden Prabowo dalam menghadapi ancaman-ancaman yang berbahaya bagi rakyat Indonesia akibat ulah-ulah dan kejahatan para oknum Habib ini sebenarnya bisa dilihat dari langkah-langkah politiknya dalam mengangkat tokoh-tokoh agama untuk menduduki jabatan-jabatan. Dan itu juga bisa dilihat dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh utusan-utusannya maupun orang-orang dekat Presiden Prabowo. Dan itu adalah kode keras dari Presiden Prabowo untuk menyelamatkan persatuan Indonesia dari kejahatan dan penjajahan para oknum Habib di Indonesia yang semakin hari semakin merajalela, yang tidak boleh dibiarkan dan harus dilawan demi menjaga NKRI. Jika dicermati, sebenarnya ada 5 kode keras dari Presiden Prabowo sebagai bentuk perlawanannya terhadap kejahatan yang sudah dilakukan oleh para oknum Habib. Dan ini akan menjadi ancaman serius bagi para oknum Habib yang sudah memiliki catatan kejahatan. Jika mereka tidak ingin masuk ke penjara atau berujung dipulangkan ke Yaman, mungkin sebaiknya mereka kabur melarikan diri seperti Pak Rizik Syihab. Nah, sebelum membahas satu persatu 5 kode keras dari Presiden Prabowo untuk para oknum Habib yang sudah terbongkar kedok kejahatannya
Monggo silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Kode yang pertama yaitu dipilihnya Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sang Imam Besar Masjid Istiqlal sebagai Menteri Agama oleh Presiden Prabowo. Ini adalah kode keras ketidakberpihakan Presiden Prabowo terhadap oknum-oknum Habib yang cenderung suka merendahkan dan menindas agama lain di Indonesia, bahkan suka mengkafir-kafirkan golongan yang tidak sefaham dengan mereka. Tetapi ini adalah bukti bahwa Pak Prabowo itu lebih berpihak pada ulama yang pluralis, yang menghargai sesama umat beragama seperti yang diajarkan oleh Gus Dur. Karena terbukti latar belakang Pak Nasaruddin Umar ini, selain beliau sebagai tokoh penting di NU, yaitu sebagai Rois pengurus besar Nahdlatul Ulama, beliau juga adalah pendiri organisasi lintas agama untuk dialog antar umat beragama. Kedua yaitu dipilihnya Gus Ipul atau Kiai Haji Syaifullah Yusuf yang menjadi Sekjen PBNU sebagai Menteri Sosial. Nah, Gus Ipul ini adalah salah satu tokoh besar dari kalangan ulama NU yang memiliki keturunan dari Pangeran Hadiwijaya atau Joko Tingkir, yang saat ini para keturunannya itu mayoritas sedang berjuang membongkar kasus nasab Habib-Habib keturunan Ba'alawi yang selama ini mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad. Dan selain itu pun, Gus Ipul juga dekat dengan para kiai-kiai di Jawa Timur seperti Kiai Haji Marzuki Mustamar yang saat ini sangat berani dan lantang sekali melawan kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan para oknum Habib. Ketiga, yaitu dipilihnya Gus Miftah untuk memimpin lembaga negara yang fokus di bidang toleransi dan moderasi. Padahal Gus Miftah ini adalah salah satu tokoh yang sering berbenturan dengan para oknum Habib yang selama ini sangat terkenal intoleran. Nah, meskipun ini adalah tugas berat bagi Gus Miftah, apalagi berkaitan dengan kisruh nasab dan pemalsuan sejarah, tetapi ini adalah salah satu strategi cerdas dari Presiden Prabowo memberikan kode keras bagi para oknum Habib yang intoleran, yang sekarang ini sedang tiba-tiba berpura-pura membela persatuan dan kesatuan NKRI, yang dulu suka mengadu domba umat, tetapi sekarang tiba-tiba berpura-pura membela persatuan umat. Yang keempat, yaitu dekatnya Pak Prabowo dengan para ulama-ulama atau kiai-kiai NU yang nasionalis, yang saat ini tegas sekali berperang melawan kejahatan para oknum Habib. Dan beliau-beliau itu adalah tokoh-tokoh ulama pemberani yang memimpin pasukan-pasukan penting NU, dan jelas sekali mereka pun adalah para pendukung Presiden Prabowo pada Pilpres kemarin. Di antaranya seperti kedekatannya dengan Kiai Haji Nuril Arifin Husain atau yang akrab disapa Gus Nuril, orang dekatnya Gus Dur yang menjabat sebagai Ketua Umum Patriot Garuda Nusantara, juga tokoh penting di Pagar Nusa. Selain itu juga ada Gus Abbas Buntet Cirebon, putra dari ulama NU karismatik Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet Cirebon, yang dikenal sebagai sang panglima perangnya NU yang sangat ditakuti oleh Belanda dan kewalian juga kesaktiannya. Yang kelima yaitu diangkatnya Pak Haikal Hasan oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala BPCH atau sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Padahal Pak Haikal Hasan yang akrab dengan sebutan Babe Haikal ini adalah motornya para oknum-oknum Habib di Indonesia yang dekat dengan para Habib dan sangat tahu rahasia-rahasia kejahatan para Habib. Nah, ini adalah langkah cerdas Presiden Prabowo karena Babe Haikal ini adalah kunci rahasianya para Habib seperti Pak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, dan lain-lain. Makanya jangan heran jika kemarin Bahar bin Smith itu menggembar-gemborkan menuduh Pak Prabowo dan Haikal Hasan sebagai pengkhianat para ulamanya FPI atau para Habib. Karena jelas itu adalah petaka bagi mereka. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.